Insya Allah saya sanggup. Dr. William Campbell menekankan beberapa hal mengenai siklus air. Quran menjelaskan siklus air dengan detail. Dr. William Campbell menyebutnya 4 tahapan. Di bukunya dia menyebutkan 4A dan B. Namun dia tidak berupaya untuk menjelaskannya, yang B dalam bentuk slide. Saya tidak tahu mengapa melalui slide dikatakan tetesan tabel air. Dia mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan penguapan. Dalam Quran surat At-Tariq 86 ayat 11. Rod sama dengan kemampuan langit untuk mengembalikan. Hampir semua uraian dalam Al-Quran menyebutkan kalau surat At-Tariq 86 ayat 11 ini mengacu pada kemampuan langit untuk mengembalikan hujan, yang berarti penguapan. Dr. William yang mengerti bahasa Arab mungkin akan berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkannya secara spesifik? Wasama izatil matar. Artinya, kemampuan langit untuk mengembalikan hujan. Mengapa Allah tidak menyebutkannya dengan spesifik? Kita telah mengetahui Allah dengan sifat ketuhanannya tidak melakukannya. Karena kita telah mengetahui kalau lapisan ozon, lapisan di atas bumi, selain menurunkan hujan, juga memancarkan energi dan unsur lain yang bermanfaat ke bumi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Lapisan ini tidak hanya menurunkan hujan, seperti yang kita tahu. Lapisan ini juga memantulkan gelombang telekomunikasi, televisi, radio, sehingga kita dapat menonton TV dan berkomunikasi serta mendengarkan radio. Selain itu, lapisan ini bahkan memantulkan sinar-sinar berbahaya dari luar angkasa atau menyerapnya. Misalnya, sinar matahari. Sinar ultraviolet matahari diserap oleh ionosfer. Dan jika itu tidak dilakukan, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Selanjutnya dia berfirman, Rod sama dengan kemampuan surga untuk mengembalikan, serta hal-hal lain yang dikatakannya dalam Al-Quran. Bisa Anda lihat di kaset video saya. Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail. Mengenai apa yang tertera dalam Injil, dia menjelaskan tahap 1 dan 3 di slide-nya yang pertama. Kemudian 1, 3, dan 2 di slide kedua. Bahwa air hujan diangkat ke atas, katanya. Lalu air hujan dijatuhkan ke bumi. Ini merupakan filsafat Fasopmilitas pada abad 7 sebelum Masehi, yang mengira semprotan laut diambil oleh angin dan diteruskan ke bagian dalam sebagai hujan. Tidak ada awan dalam proses ini. Kutipannya yang kedua, Dr. William mengatakan, pertama, menurutnya penguapan. Kami tidak keberatan memiliki pendekatan kata yang sama dengan Injil. Kemudian hujan turun dan awan terbentuk. Ini bukan siklus air yang lengkap. Alhamdulillah, Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail dalam beberapa ayatnya. Bagaimana air naik menguap, jadi awan, lalu awan bergabung, bergerak ke atas, terjadi guntur dan kilat, air turun dan awan bergerak ke dalam, lalu jatuhlah hujan. Inilah penguapan, alhamdulillah dijelaskan secara detail. Quran menerangkan tentang siklus air dalam beberapa ayatnya. Surat Nur 24 ayat 43, Surat Rum 30 ayat 48, Al-Zumar 39 ayat 21, Surat Mukminun 23 ayat 18, Surat Rum 30 ayat 24, Al-Hijr 15 ayat 22, Surat Al-Araf 7 ayat 57, Surat Rad 13 ayat 17, Surat Furqan 25 ayat 48 dan 49. Surat Fatir ke-35 ayat 9, Surat Yasin 36 ayat 34, Surat Jathiyah 45 ayat 5, Surat Kaf 50 ayat 9, Surat Al-Waqiah 56 ayat 68 dan 70, Surat Al-Muluk 67 ayat 30. Quran yang agung menjelaskan siklus air dengan sangat jelas sekali. Di bidang kelautan, Quran yang mulia mengatakan dalam surat Furqan 25 ayat 53, bahwa Allah lah yang menciptakan dua macam air, satu manis dan enak, dan satunya asin dan pahit. Keduanya dapat bertemu, tapi mereka tidak akan bersatu karena ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 19 dan 20. Marajal bahroini yaltaqiyan, bainahuma barzahul la yabqiyan. Allah lah yang telah membuat dua macam air mengalir. Meskipun keduanya bertemu, mereka tidak dapat bercampur, sebab di antara mereka ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Sebelumnya para komentator Quran penasaran, apa artinya Quran? Kita mengetahui tentang air manis dan asin, namun di antara keduanya ada halangan, mereka tidak bercampur.
Saat ini setelah kemajuan ilmu kelautan, kita tahu bahwa kapanpun satu jenis air mengalir ke jenis air yang lain, air itu kehilangan unsur pokoknya dan menjadi sama dengan air yang mengalir. Ada daerah yang lebih homogen, yang dimaksud Quran dengan barzak, rintangan tak terlihat. Dan hal ini telah diakui oleh beberapa ilmuwan, bahkan pakar ilmu kelautan yang dari Amerika, yaitu Dr. Hay. Kalian tahu kan? Dr. William Campbell menulis dalam bukunya, ini merupakan fenomena yang dapat diamati. Nelayan masa itu tahu kalau ada dua macam air, asin dan manis. Jadi Muhammad, selama ekspedisinya ke Syria mungkin telah melewati laut atau berbincang-bincang dengan nelayan-nelayan ini. Air manis dan asin merupakan fenomena yang dapat diamati, saya setuju. Tapi orang-orang tidak tahu kalau ada rintangan yang tidak terlihat sampai saat ini. Poin ilmiah yang perlu dicatat di sini adalah barzak, bukan air manis dan asin.